Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mungkin tema ini tidak sehangat yang saya sebutkan tadi, tapi dalam masalah ini adalah tragedi kepada kehidupan sebagai manusia. Dan hidup itu adalah sesuatu. Hidup itu adalah segalanya. Karena itu saya berdiri di sini mewakili mereka yang tidak bisa lagi bersuara, mereka yang tidak bisa lagi berteriak. Dan saya hanya bisa mendengar kepiluan dari keluarga mereka. Saya mau ke Pak Effendi, orang tua Aldi. Aldi Pramuji. Ya, Pak. Ini usia berapa anak Bapak? 20 tahun. 20 tahun. Udah bekerja berapa lama di situ? 2 tahun. Udah lama dong? Betul. Sebagai apa dia? Dia bagian megang mesin kan. Bagian megang mesin? Iya, dia bilang sering megang mesin. Kapan Bapak terakhir ketemu dia? Saya jauh dari dia, Pak. Udah lama Bapak gak ketemu? Saya ketemu cuma paling udah ada 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun yang lalu? Iya, tapi hubungan telepon saya tetap jalan? Jalan. Kenapa dia meninggalkan rumah? Enggak, Pak. Saya tinggal di Pelabuhan Ratu, dia di neneknya. Ibunya? Ibunya meninggal. Ibunya udah meninggal? Iya. Dia berapa orang? Dia bertiga dalam satu rumah itu. Dalam satu rumah dengan neneknya? Neneknya dan mamangnya. Dia adik kakak berapa orang? Dia cuma berdua saudara. Berdua bersaudara? Iya. Sama kakaknya? Kakaknya tinggal dekat saya. Oh, kakaknya sama Bapak? Iya, di Pelabuhan Dia Ratu. sendiri di situ? Iya, dia tinggal di neneknya. Gimana ceritanya Bapak mendengar kabar buruk itu? Saya mendengar kabar bahwa saya itu udah hari Jumat sore, Pak. Jumat sore kejadian? Ya, baru tahu saya. Sebab saya nelayan, saya pergi belayar. Setelah hari Jumat sore saya baru tahu kabar. Terus Bapak langsung ke Kosambi? Enggak, Pak. Saya malam Senin baru nyampe ke Jakarta. Saya tinggal di Pelabuhan Ratu. Kok lama banget, Pak? Pelayaran saya jauh, Pak. Hampir 200 mil dari darat. Oh, Bapak lagi di laut? Iya. Jadi setelah Bapak ke Kosambi, sudah dimakamkan atau masih di rumah? Sampai sekarang pun belum ada kabarnya, Pak. Oh, anak Bapak ini juga belum diketemukan? Belum. Bapak ada kemana aja? Saya udah ke rumah sakit apa? Tempat Kramat Jati, tempat dari Polri. Bapak udah diambil DNA-nya? Baru kemarin Pak, hari Senin. Hari Senin kemarin? Iya. Tapi sampai sore ini belum dapat kabar? Belum. Saya hanya disuruh menunggu dan menunggu gitu aja, Pak. Bapak setelah sampai di Pelabuhan Ratu dari laut, bagaimana Bapak mendengar, dari mana Bapak dengarnya? Saya belum tahu bahwa anak saya kena musibah, cuman keluarga kan menutupin semua, jangan sampai saya tahu duluan. Jadi? Saya sampai ke darat jam 10 malam. Terus? Dari Pelabuhan Ratu saya jam 12 malam sampai di Jakarta jam 3. Jadi ketika Bapak dari Pelabuhan Ratu ke Jakarta itu? Belum tahu bahwa anak saya kena musibah. Tapi dibilang apa sama keluarga? Cuma penting lari cepat ke Jakarta. Penting ke Jakarta? Iya. Bapak sendiri ke Jakarta? Iya. Terus Bapak gak nanya kenapa penting saya harus ke Jakarta? Enggak dijelasin, yang pokoknya harus datang ke Jakarta. Disuruh ke Kosambi? Belum, saya langsung disuruh ke rumah neneknya, sebab saya sampainya tengah malam. Lah Bapak ke Jakarta ke rumah siapa? Kebenaran saya ada mobil dari Pelabuhan Ratu mau ke bandara.
Terus Jadi saya diajak numpang tengah malam dari bandara ke Kosambi? dari Pelabuhan Ratu ke bandara. Ya, dari Pelabuhan Ratu ke bandara. Iya, ke bandara. Sampai di bandara Bapak kan turun? Saya turun langsung dijemput sama saudara. Oh, udah dijemput oleh saudara? Udah ditunggu. Baru dikasih tahu di jalan itu? Belum, sampai malam itu belum dikasih tahu. Tapi saya dikasih tahunya bahwa udah siang jam 7 baru dikasih tahu bahwa anak saya kena musibah, bahwa kebakaran itu. Bapak sampai di rumah itu gak curiga? Pertama, kenapa saya disuruh ke Jakarta? Sekarang kenapa saya dibawa? Semua keluarga nutupin itu, jangan sampai saya tahu duluan. Setelah di Jakarta, keluarga siang baru ngasih tahu. Lah, malam itu ketika Bapak ke rumah di Kosambi itu, ke rumah... Saya bukan di Kosambi, saya di daerah Tegal Alur. Tegal Alur itu Bapak nggak nyari anak Bapak? Saya nyari, dibilang belum pulang. Ada yang jawab, saudara, adik saya belum dibilang belum pulang. Jadi yang lainnya ada, dia pun biasanya kerja, biasanya paham kalau dibilang belum pulang, ya kita mau bilang apa lagi. Setelah jam 7 siang dia baru dikasih tahu. Terus apa reaksi Bapak begitu ketahui? Ya kita sebagai orang tua pasti kaget lah. Terus apa yang Bapak lakukan setelah itu? Ya saya terus tetap harus mencari. Kalau memang dia masih hidup, dimanapun tolong diantarin ke orang tuanya. Kalau memang dia tiada, ya harus ada yang bertanggung jawab. Itu aja Pak. Kalau pagi itu Bapak begitu tahu kemana? Ke pabrik itu atau kemana? Enggak, saya langsung, dia memang ditunggu untuk DNA. Oh, langsung ke Keramat Jati? Iya. Jadi harapan Bapak sekarang apa? Ya kalau memang dia masih hidup, saya minta tolong kepada masyarakat. Kalau dia memang udah nggak ada, harus ada yang bertanggung jawab. Keyakinan Bapak sendiri masih ada atau udah nggak ada? 90% nggak ada. 90% udah nggak ada. Iya. Baik deh, mudah-mudahan Bapak dapat kabar segera dari Rumah Sakit Keramat Jati. Amin. Baik, sekarang saya ke Pak Suandi. Pak Suandi, Iya, kalau yang meninggal ini Epi ya namanya? benar. Pak Suandi pamannya? Iya, Satu rumah sama dia? enggak. Beda lain. Terus kenapa Bapak yang mewakili? Orang tuanya kemana? Orang tuanya udah enggak sanggup lagi melihat keadaan kayak gitu. Udah shock berat dengan meninggal anaknya. Orang tua aja ada dua-dua? Ada. Anaknya satu-satunya? Anaknya 2. Itu yang pertama, ada lagi adiknya 1. Apa yang Bapak ketahui, Pak Suandi ketahui tentang Epi? Ya, saya pas tahu dia itu meninggal, bapaknya datang ke saya suruh nyariin bahwa anaknya itu kerja di perusahaan kembang api itu. Terus saya Kapan itu? Pada hari Kamis itu, kira-kira jam 10-an. Bapak disuruh ke pabrik itu? Saya nyari di pabrik itu udah api semua, nggak ada. Terus juga semua orang juga di situ kayaknya yang dimintai keterangan nggak ada. Terus saya lari ke rumah sakit Bun, saya cari di situ juga nggak ada. Saya lari lagi ke rumah sakit Mitra Husada, nggak ada. Ke Anissa, rumah sakit Anissa di Tangerang nggak ada. Di rumah sakit umum Tangerang juga nggak ada. Ya memang kata orang tuanya kan kerja di situ. Ya saya cari ke rumah sakit nggak ada semua. Ya otomatis mungkin di situ meninggalnya di pabrik kembang api itu. Sampai sekarang belum ketahuan dia? Alhamdulillah sudah ketemu, jadi sudah dibawa pulang kemarin dan sudah dimakamkan. Apa pesan orang tuanya untuk masyarakat sekarang mau
orang tuanya berharap apa dari masyarakat? Ya, orang tuanya berharap dan juga saya sebagai pamannya berharap kepada pihak perusahaan harus bertanggung jawab penuh, dan juga ya kepada pihak yang terkait tolonglah perhatikan lagi istilahnya kami ini yang orang-orang miskin yang di pepojok itu, yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Baik, kalau Ibu Astuti tadi dan Ibu Kasum minta tanggung jawab dari yang punya pabrik, minta apa Ibu? Saya minta jawabnya aja, Pak. Tanggung jawab dalam bentuk apa? Untuk pabrik kayaknya, untuk perusahaan. Perusahaan kembang api. Ya, dalam bentuk apa? Apa santunan atau apa? Atau dia dipenjarain? Ya santunan aja, Pak. Santunan aja. Kalau Ibu Astuti? Sama Pak, saya minta pertanggungjawabnya gitu atas kematian anak saya, perusahaan. Tanggung jawab bentuknya santunan atau dipenjarain ya? Minta santunan aja. Santunan dari mereka. Kalau Pak Tajudin bekerja ke di situ. Sebentar, saya hanya mau mengatakan kepada pemirsa betapa sederhananya rakyat kita. Kedua anaknya meninggal tragis, bahkan tidak diketemukan, tapi hanya minta santunan dari yang bertanggung jawab. Dan saya kira ini juga yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak begitu peduli dengan keselamatan pekerjaannya. Sekarang saya ke Pak Tajudin. Bapak bekerja di pabrik itu udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Sebagai pekerja serabutan, Pak. Enggak ngepak atau di mesinnya atau di mananya? Ngepak. Ikut ngepak? Iya, ikut ngepak, ikut bongkar muat. Oh, serabutan aja gitu? Iya. Kalau ada proyek saya dipindahin ke proyek, kalau disuruh ngebantu. Proyek di mana lagi tuh? Itu yang lagi di musibah tadi. Oh, kalau tidak di situ di mana? Bikin meja. Hah? Bikin meja. Di tempat ini buat making. Bukan sama pemiliknya, bukan, beda? Sama pemiliknya. Pemiliknya sama? Iya. Bapak waktu kejadian ada di situ? Lagi kerja, lagi beresin atap, masang asbes. Masang asbes? Iya. Terus ada yang disuruh ngelas? Ada. Bapak bisa cerita apa yang terjadi ketika itu? Saya kerja masang asbes, Pak. Terus yang sebagian masang dinding seng buat halang. Terus ada lagi yang mau mulai ngelas. Saya juga masang asbes. Begitu mulai kerja, tiba-tiba ada itu aja, Pak, api. Bapak lihat dari asal api itu tidak? Enggak, cuman ngerasain aja panas. Langsung loncat aja. Bapak di atas gitu? Iya. Asbes itu untuk atapnya? Untuk atap, iya, untuk atap.
Terus saya loncat ke bawah, kebakaran gitu Pak. Terus langsung rame, api mulai membesar. Terus apa yang Bapak lakukan? Menolong orang yang itu lagi pada mau keluar Pak, ke samping gudang. Di situ kan ada brimob, ada warga lagi ngebantuin ngejebolin dinding. Jebol dinding? Iya. Kenapa teman-teman Bapak itu tidak ke pintu waktu masuk aja? Ada juga sebagian 6 orang keluar dari pintu besi. Pintu dorong Pak. Terus? Iya sama itu apa bisa keluar juga dari situ. Katanya digembok? Enggak digembok. Itu kan pintu besi itu kan buat keluar masuk tukang Pak, ngambil besi, ngambil apa gitu. Kita kalau udah dibuka ditutup lagi. Kalau karyawan lewat situ juga enggak? Ke situ juga. Jadi enggak digembok? Enggak digembok, cuman pintu buka tutup aja. Kalau nggak ada yang lewat dia tertutup sendiri? Ditutup lagi. Ditutup lagi ya tetap? Iya, maksudnya udah tahu kalau mau keluar buka, kalau itu ditutup lagi. Kalau sebaliknya kalau masuk ditutup lagi gitu. Lah ketika lari itu, apakah di daerah itu sudah api atau gimana? Gimana Pak? Waktu karyawan mau keluar dari situ? Oh, itu waktu itu udah dicegat duluan sama api Pak. Oh di sana udah terbakar? Iya udah terbakar, banyak asapnya gitu. Jadi orang tidak berani lagi lewat situ? Iya udah nggak mau lewat situ karena ada api yang menyambar. Makanya lewat ke samping? Lewat ke samping, banyak orang pergi ke pojokan yang dekat, yang bekas dibobok itu. Yang dibobok dari luar oleh polisi? Iya, polisi. Terus Bapak ikut situ? Ikut ngebobok. Selamat di situ? Iya, ikut ngebobok. Lah kenapa yang lain tidak ikut ke situ juga sampai banyak yang tewas? Itu Pak karena kejebak api, jadi gelap itu suasana sama asap tebal hitam. Itu banyak ya perempuan-perempuan muda juga, betul Pak, banyak yang masih anak-anak kerja di situ? Belum tahu sih Pak, ada sih ya, kan kerjanya kan masing-masing Pak di luar. Apa? Kerjanya masing-masing di luar. Bapak di luar maksudnya? Iya. Mereka di dalam? Di dalam, belum jelas juga sih, belum tahu juga. Bapak tiap hari kerjanya di pabrik itu atau ada juga di tempat lain? Di pabrik itu. Di pabrik itu, cuman di sebelahnya lagi dibangun Pak. Oh kadang-kadang Bapak sebelah aja? Iya. Untuk apa dibangun sebelah? Untuk tambahan lahan Pak, buat making kayaknya, buat tempat making. Yang punya Bapak tahu siapa? Yang punya situ juga. Siapa? Pak Indra. Indra? Iya. Terus dia punya direktur lainnya kenal juga Bapak? Pak Koko Andri. Pak Andri. Koko Andri? Iya, Pak Andri. Terus teman yang ngelas itu Bapak tahu juga? Tahu Pak itu. Hah? Dia teman kerja. Teman kerja itu dia bagian yang ngelas. Saya bagian apa, masang asbes. Terus Bapak tahunya dia kemana sekarang? Mungkin di situ Pak, kebakar kali Pak. Ikut kebakar? Iya, soalnya panasnya api itu tajam banget. Baik, Pak Tajudin. Pemirsa, selain dari ibu kehilangan anaknya, bapak kehilangan anaknya,
ada adik kita juga kehilangan ibunya, namanya Seno. Seno umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Seno katanya nyari-nyari ibunya, makanya kita bawa ke sini supaya masyarakat mendengar kalau ada yang lihat ibunya. Iya betul. Seno tahunya dia kemana? Setahu saya sih kalau larinya ke belakang. Oh, waktu kebakaran itu dia lari ke belakang. Iya. Kok Seno tahu siapa yang cerita? Yang cerita teman pabriknya. Teman pabriknya. Iya. Waktu kebakaran Seno ada di mana? Di rumah. Mau ke situ dilarang. Amancang. Seno berapa orang bersaudara? Dua korban. Enggak, ada adiknya enggak Seno? Enggak punya. Ada kakaknya? Kakaknya punya. Berapa orang? 1 kakak perempuan. Terus ketika kejadian Seno mau kejar ke situ, jauh dari rumah? Dekat. Dekat, kelihatan kebakar begitu? Ya kelihatan. Dan Seno udah berapa lama ibunya kerja di situ? 3 minggu. Manggilnya apa? Manggilnya Umi. Umi. Terus ketika udah padam, sorenya udah padam, Seno cari kemana Uminya? Ke rumah sakit, nggak ada. Ke rumah sakit Bun, rumah sakit Mitra, nggak ada. Terus Ke rumah sakit umum juga nggak ada. Akhirnya malam bapak langsung ke Jakarta, ke rumah sakit Keramat Jati. nggak ada juga? Kalau malam bapak cuma daftar doang. Daftar doang. Apa yang Seno harapkan sekarang dari kejadian ini? Biar Umi cepat ketemu, cepat pulang, biar cepat-cepat dimakamkan. Kalau meninggal cepat-cepat dimakamkan. Iya. Baik, Seno, Om ikut berduka cita ya. Iya. Terima kasih. Kalau nggak ketemu Uminya, Iya. mudah-mudahan dia udah di surga. Amin. Bersama Tuhan. Iya. Pak Joko untuk bapaknya Seno. Gimana ceritanya Pak Joko? Waktu itu saya sedang di rumah, jadi saudara teriak kalau pabrik kembang api yang tempat istri saya bekerja dalam kondisi terbakar. Tapi saya datangnya sudah agak terlambat. Api sudah begitu besar. Jadi posisi saya waktu itu ada di depan pintu gerbang. Saya juga sudah nggak bisa berbuat apa-apa karena di situ banyak aparat kepolisian yang jagain untuk tidak boleh masuk ke dalam. Pak Joko untuk itu kerja di mana? Saya di proyek, Pak. Proyek apa? Kadang di bangunan, kadang di pengurugan. Terus kenapa Uminya si Seno harus kerja? Ya, niatnya mau membantu saya karena saat itu saya sedang libur agak lama ya. Jadi mau ikut membantu keuangan keluarga lah. Berapa gajinya sehari? Pengakuan istri 40.000. 40.000? Iya. Tapi baru 3 minggu? Baru 3 minggu kerja. Baik, sekarang belum ketemu. Apa yang Bapak usahakan sekarang untuk bisa dapat kabar dari rumah sakit? Apa Bapak tiap hari ke Keramat Jati atau gimana? Saya sudah 3 balik ke sana ke rumah sakit Keramat Jati. Tiap hari saya diharuskan kontak ke sana. Kadang juga dari sana kontak ke saya. Tapi sampai saat ini belum ada kabar positif dari rumah sakit. Apa yang Bapak harapkan sekarang ini setelah kalau ternyata
uminya Seno sudah tidak ada gara-gara kecelakaan itu? Untuk saya pribadi semua saya kembalikan kepada pihak yang berwajib. Pertanggungjawaban apa yang Bapak harapkan dari para pemilik pabrik? Pemirsa, adalah dosa terbesar bagi orang-orang yang menyebabkan nyawa-nyawa orang lain hilang, walau itu aja karena kelalaiannya, kata Benjamin Howard, pilot senior di Amerika. Kita rehat sejenak.